Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi praktikumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi if dan case percabangan dalam store prosedur di MySQL. Sekaligus nanti demo praktikumnya. Jadi percabangan ini suatu hal yang sudah kalian kenal mestinya dalam beberapa pemrograman. Ini adalah suatu pernyataan yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap satu atau lebih kemungkinan yang memenuhi syarat atau kondisi dalam bahasa pemrograman. Dalam expression di MySQL, kita dapat menggabungkan berupa variabel, operator, fungsi, dan lain-lain yang nantinya akan mengembalikan suatu nilai berupa true, false, bahkan bisa saja null. Dalam MySQL terdapat dua jenis percabangan, yaitu yang if dan case. Untuk if mungkin juga sering kali Anda ketahui, ya, itu salah satu percabangan yang paling banyak digunakan. If, kemudian if else, juga ada if as if gitu ya. Untuk yang pertama kita akan mencoba dengan menggunakan if statement. Sebagai informasi untuk kali ini saya menggunakan tool MySQL Workspace karena ketika saya gunakan tool MySQL Query ini tidak berhasil dijalankan ya, jadi tidak berhasil dijalankan. Entah kenapa belum saya ketahui hasilnya. Tapi ketika saya gunakan tool yang lain, misalnya MySQL Workspace atau MySQL Yoke, itu untuk if dalam store prosedur itu hasilnya bisa kita jalankan ya. Sudah saya sediakan di e-learning, itu bisa Anda download toolnya. Ini lebih powerful ya mestinya ya. Di software praktikum implementasi basis data ini nanti ada MySQL Workspace ini. Nah ini ya, silahkan di download kemudian diinstal. Nanti setelah diinstal ya, dijalankan, kemudian tampilannya seperti ini ya. Yang pertama yang dilakukan yaitu membuat koneksi ya. Nanti setiap saat mau digunakan, koneksinya itu yang akan dibuka ya. Ini sudah ada beberapa koneksi yang sudah dibuat oleh rekan-rekan yang lain. Kita buat yang ini misalnya koneksi yang baru, misalnya ini ya, misalnya Unisbank gitu ya. Kemudian test connection, kita mencoba. Ada keterangan warning seperti ini, kita acukan saja. Di sini hanya ada keterangan bahwa ada beberapa fitur MySQL Workspace yang tidak bekerja secara baik. Karena database-nya memang tidak secara penuh kompatibel dengan versi MySQL yang didukung ya. MySQL Workspace ini sebenarnya didukung untuk MySQL Server versi 5.1, 5.5, 5.6, dan 5.7. Sedangkan database yang saya gunakan MariaDB, MySQL MariaDB ya. Ini saya continue aja, nggak masalah, ini continue anyway. Kemudian ini successfully, oke, lalu oke lagi, nanti akan terbuka untuk masuk ke koneksinya, diklik lagi aja. Nanti continue ini, nanti akan terbuka seperti ini. Kemudian pengenalannya seperti ini. Ini untuk menampilkan panel sebelah kirinya, panel sebelah bawahnya mau dihilangkan atau ditampilkan, panel sebelah kanannya. Ya, biasanya saya hanya cukup ini dan saya hilangkan hanya panel bawah ini ya, untuk resultnya atau outputnya ya. Kemudian untuk ukurannya bisa kita scroll besar seperti ini ya. Kita mulai praktikumnya. Saya menggunakan order entry yang sudah ada. Sama caranya, Ctrl Enter untuk eksekusinya. Cuma di sini muncul, di sini use order entry. Kalau hijau, gambarnya hijau ini berarti berhasil ya, tidak ada kesalahan. Kemudian yang kedua, ini saya coba untuk di materi itu ya. Nanti saya silakan dilihat codingnya di materi itu. Yang pertama tentang if, yang if statement aja yang sederhana ya. Untuk penggunaan di store prosedur seperti biasa, ini huruf kecil besar nggak masalah ya. Delimiternya saya tentukan untuk delimiternya untuk slash seperti ini ya.
Kemudian saya buat prosedur, create prosedur bilangan misalnya. Bilangan. Untuk parameter inputnya tipenya in, kemudian untuk parameter outnya variabel hasil varchar, saya kecilin lagi 20. Nah ini ya. Jadi membuat prosedur, namanya prosedurnya bilangan, kemudian untuk parameter inputannya, parameter yang digunakan sebagai masukan nanti namanya parameter input, tipe datanya integer. Sedangkan untuk parameter keluarannya out ini namanya hasil, nanti tipe datanya varchar 20. Kemudian seperti biasa ada begin, nanti ada end sekalian. Seperti ini juga nggak apa. Begin disiapkan, begin end ya. Di begin itu di dalam body atau badannya store prosedur itu ada beberapa statement seperti ini ya. If input lebih besar 10, maka nanti hasil akan diset sama dengan angka lebih dari 10. Kemudian and if, dan selesai, n-nya yang terakhir slash ya. Sebagai penanda bahwa ini sudah berakhir. Delimiternya saya kembalikan lagi, delimiternya kembalikan ke titik koma. Saya jalankan yang bagian create prosedur ini. Tidak ada masalah, hijau ya. Kemudian untuk pemanggilannya call bilangan, namanya prosedurnya ya. Kemudian inputannya misalnya 25. Lalu hasilnya nanti akan ditampung dalam sebuah variabel yang kalau diberikan di MySQL itu add nama variabel, itu berarti itu variabel ya. Call bilangan 25. Ini yang ada di memori add tampil ini ya. Saya jalankan, tidak ada masalah juga. Kemudian saya tampilkan add tampil tersebut ya. Berapakah yang tersimpan di add tampil, atau statement apa yang tersimpan di add tampil itu? Kalau dilihat dirujuk dari sini, sebenarnya ini, harusnya hasil ini. Hasilnya tergantung ini. Apakah angka yang kita masukkan tadi lebih besar dari 10? Kalau iya berarti nanti muncul angka lebih dari 10. Tapi kalau tidak nanti tidak muncul apa-apa ya isinya ya. 0 ya. Select tampil. Nanti siapa tahu ada yang bisa mencoba di MySQL Query Browser, siapa tahu berhasil, siapa tahu kemarin saya ada kesalahan ya. Ya bisa saja ya. Tapi kalau tidak berhasil silakan dicoba di MySQL Workspace ini ya. Ini saya jalankan, muncul di sini tampil, kemudian ini yang ada keterangan angka lebih dari 10. Saya coba untuk 5, saya jalankan, kemudian saya jalankan select tampilnya lagi. Kalau yang ini 0 ya. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada keterangannya kalau dia lebih kecil dari 10 akan ngapain di sini ya. Tidak ada reaksi apa-apa, akhirnya 0. Beda kalau angkanya lebih besar dari 10, maka akan muncul angka lebih dari 10. Itu penggunaan if dalam store prosedur ya. Berikutnya if else ya, hampir sama. Jadi saya masih gunakan yang ini. Saya masih gunakan yang prosedur yang sama. Cuma di sini saya buat aja bilangan kedua gitu aja supaya berbeda ya. Saya copy lagi dari delimiternya aja. Sekaligus ininya ya. Ini tadi saya kasih keterangan yang ini berarti if biasa gini, ini if else.
Ya, kita rombak sedikit. Yang if else ya. Dari sini nggak ada perubahan, kemudian bilangan 2 gitu ya, saya rubah supaya beda dengan yang prosedur sebelumnya. Kemudian di sini tidak ada masalah, in outputnya juga masih sama, cuma ketika di bagian if-nya ini saya kasih ada else-nya di sini ya. Else-nya ngapain nanti ya? Else-nya angka, jadi kalau tidak lebih besar 10 berarti angka kurang dari 10 ya. Kemudian yang lain-lainnya tidak ada masalah, saya jalankan. Oke, bilangan 2 sudah tercipta ya, sudah jadi prosedur bilangan 2. Kemudian delimiternya saya kembalikan ke titik koma, lalu saya panggil bilangan 2. Ya, prosedur bilangan 2 untuk yang pertama tadi sama ya, 25. Apakah sama? Lebih besar dari 10 munculnya? Ya, angka lebih dari 10 ini ya. Kemudian saya rubah ke 5. Yang tadi sebelumnya untuk if itu 0 karena tidak ada statement untuk memenuhi kalau lebih kecil dari 10. Kalau ini sekarang kita sudah tambahkan kalau lebih dari 10, else-nya ini angka kurang dari 10 gitu ya. Kita coba ya. Karena inputannya 5, kemudian angka kurang dari 10. Ya. Seperti itu penggunaan if else ya. Kemudian ini ada if else yang if else if gitu ya. Jadi if else if. If else if gitu ya. Ini dekat gini. If else gitu ya. Ada lagi ya. Saya ambilkan dari yang terakhir ini ya, yang if else saja supaya mirip mendekati ini ya. Ya, mana tadi? Nah, ini. Yang mendekati. Kita coba perbaiki untuk bilangan yang if else if ini kayak ganti nama prosedurnya bilangan 3 misalnya gitu ya. Bilangan 3. Kemudian in outputnya masih sama, begin if input lebih besar dari 10 masih sama, untuk else-nya masih ini, tapi di tengah-tengah saya tambahkan else if ini ya. Else if ya, kalau di sini saya harus ketuliskan else if, jadi jika input itu sama dengan 10. Maka apa yang saya berikan, nah ini coba saya ginikan supaya rapi. Yang saya terjadi set hasil karena sama dengan 10 maka angka 10 atau ini angka 10 gitu ya. Ini sebentar ada merah ini ya. Set hasil else if input ya, atau pisah ini ada kesalahan ini. Input 10 kemudian set hasil angka 10 sama else set hasil juga ya. Kemudian ini mesti ada trouble nanti di sini nih. Apakah ini input sama dengan, atau saya beri spasi, sama saja. If input lebih besar
Saya jalankan mesti error ini, ada errornya ya. Set hasil sama dengan angka 10. Ini ada error di sini. Ini kalau saya coba dengan ini lebih besar ya. Ya, untuk yang else if ini nanti coba dicari letak kesalahannya ya. Ini ada masih kesalahan di sini. Nanti intinya kalau mau lebih mudah ya, kita buat else if gitu ya, else if gitu ya, else if-nya. Pak, ini ada titik komanya harus di mana ini? Ini letaknya harus di sini. Oh ya, maaf. Ini ada yang kurang. Ya, kekurangan dari sini aja sebenarnya sederhana. Then-nya. Ya, ini then-nya. Ya dah. Ini then-nya. Jadi kurang then aja tadi. Kemudian sudah ketemu, jadi tidak ada yang error. Saya jalankan lagi. Ya, tidak ada masalah. Kemudian saya coba untuk bilangan ketiga. 25. Tampilkan angka lebih dari 10. 5. Tampilkan angka kurang dari 10. Kemudian 10 sendiri. Tampilkan angka 10. Ya, seperti itu penggunaan else if else if ya. Kemudian berikutnya setelah if dan else if ini case ya. Case ya. Untuk case di sini dalam pencabangan case ini alternatif selain if ya. Kelebihan dari pencabangan case ini adalah penulisan kode lebih efisien dan lebih mudah untuk dibaca. Dalam percabangan case ini terdapat dua jenis atau bentuk percabangannya, yaitu simple case dan search case ya. Simple case dan search case gitu ya. Simple case adalah bentuk percabangan case sederhana yang dapat memeriksa serangkaian kondisi yang memiliki nilai unik. Ya, bisa dilihat materinya di situ. Saya buat aja baru ya, biar fresh gitu ya. Ini simple case. Kemudian delimiter masih sama, delimiter. Kemudian create, prosedur, bilangan case ya. Tidak ada bedanya ya. Kemudian untuk in-nya, input, integer, out-nya masih sama dengan tadi, hasil varchar 20. Ya, kemudian belum selesai ini ya. Ada begin, kemudian end. Di dalam beginnya ini kita tulis case input, jadi ada pemilihan pencabangan nanti untuk pemilihan input when angkanya 10. Jadi kalau case ini itu tidak bisa seperti if tadi ya, lebih besar lebih kecil ya. Tapi kalau case ini nilainya pasti ya, harus sudah pasti. Case when 10 then set hasil sama dengan angka 10 ini ya. Kemudian saya copy paste saja, ini ke bawahnya sama saja. Untuk sampai 3 kali ya. When 20 kemudian angka 20, when 30 angka 30 dan seterusnya nanti ya. Lalu untuk angka yang lain kita berikan seperti ini, else set hasil
bukan angka 10, 20 atau 30 ya. Kemudian untuk terakhirnya n case ya. Nanti ini supaya lebih bagus saya buat seperti ini. Ini juga bagus ya, seperti ini juga ada indentasinya. Nanti yang di modul tadi ada yang kurang den tadi itu ya, kurang den, tinggal ditambahi saja. Kemudian terakhir n case n yang terakhir. Delimiter saya kembalikan lagi, delimiter tidak koma. Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan seperti ini, saya kecilkan semua. Ya, seperti ini ya. Lihat prosedur bilangan case ya lebih rapi. Lebih rapi dengan yang if tadi, tapi nilainya harus pasti ini, 10, 20, 30 seperti ini. Saya coba jalankan. Semoga tidak ada error. Ya, tidak ada error ya, bilangan case hijau ini. Kemudian untuk yang bagian bawahnya berarti sama dengan tadi, tinggal dipanggil ya. Tinggal dipanggil seperti tadi ini ya. Bilangan case berarti ya, bilangan case 10 ini ya. Angka 10 ya. 20 angka 20 gitu ya. 30 juga sama, angka 30. Untuk yang lain misalnya 3, ini munculnya bukan angka 10, 20 atau 30. Ini harus dilebarkan lagi di bawahnya ini ya, nggak kelihatan. Oh, karena varchanya cuma 20 ya. Jadi kepotong ini ya. Kalau mau lebih komplit lengkap seperti ini, berarti varcharnya yang bagian di sini harus diperbanyak ini ya. Seperti itu untuk yang simple case. Sekarang yang search case ini ya. Search case ini dapat memungkinkan pencocokan nilai expression dengan sekumpulan nilai yang berbeda. Untuk mencari nilai expression yang lebih kompleks, Anda menggunakan ini dan search case ini setara dengan struktur dasar if, akan tetapi strukturnya lebih mudah dibaca. Untuk yang ini ya, search case ini ya. Bedanya apa ini? Sebentar. Ketik sepertinya sama saja ini ya. Case. Oh, beda. Kalau tadi ini kan case ini ya. Ini kan ini case input. Nanti yang simple case itu search case itu beda ya. Saya coba copy aja. Keseluruhan. Untuk search case ini ya. Untuk yang search case ya. Search case ini ya. Penggunaannya jadi setelah setelah case ini tidak input di sini, tapi when hampir sama dengan if tadi ya, when input sama dengan 10, jadi ini dihapus ya. Case when input sama dengan 10, dan selebihnya sama, tinggal inputnya dipindah di sini, input sama dengan ya, tinggal dipindah di sini.
Kemudian else-nya langsung juga nggak ada masalah. Coba yang ini bilangan case-nya 2 ini ya. Ini saya gedein lagi 30 biar muat tadi ya. Saya jalankan, semoga tidak ada error. Iya, tidak ada error ya ini. Belum muncul yang bawahnya. Ya ini ya, yang bawah ini ya. Ya, case 2 ini tidak ada error. Kemudian yang uji cobanya untuk yang 10 ini case 2 ya. Sorry. Sama saja sebenarnya, cuma cara penulisannya aja gitu ya. Tampilkan 10, 20 enggak begitu. 20 30 angka yang lain 3. Nah, ini lebih muat ini ya. Bukan angka 10, 20 atau 30. Sama saja ya. Jadi intinya sama saja penggunaannya. Tinggal penulisannya aja yang berbeda. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan dikerjakan tugas yang sudah ada di e-learningnya. Nanti dikumpulkan juga melalui e-learning. Batasnya biasanya saya berikan 1 minggu saja ya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.